Hai, saya Caca. Di sesi ini saya membahas tentang apa yang dimaksud dengan opacity dan fill opacity. Berikut adalah hal-hal yang akan saya bahas di sesi ini. Kalau mau masuk ke bagian tertentu dengan cepat, silahkan klik di timestamp di deskripsi. Mari kita mulai. Opacity itu berarti bersifat opaque. Tapi saya belum nemu ya terjemahan opacity atau opaque yang cocok untuk konteks ini. Jadi sementara saya definisikan opacity itu artinya nggak transparan atau nggak tembus pandang. Nah maka kebalikannya opacity adalah transparency, yakni bersifat transparan alias tembus pandang. Nilai opacity di Photoshop itu dalam persentase, jadi paling kecil 0% dan paling besar 100%. Nah kenapa dalam persen? Karena opacity adalah perbandingan dengan kebalikannya, yaitu transparency. Persentase opacity besar, secara otomatis persentase transparency kecil. Contohnya seperti kotak ini. Nilai opacity-nya 100, jadi nggak tembus pandang sama sekali. Lalu sekarang saya bikin nilai opacity-nya jadi 0%. Akibatnya jadi 100% transparan. Untuk menandai bagian transparan dari sebuah layer, Photoshop itu menunjukkan kotak papan catur seperti ini. Ketika kita bisa lihat ini, berarti bagian yang sedang dilihat ini punya nilai transparansi di atas 0%, alias opacity-nya di bawah 100%. Contohnya kotak ini punya opacity 100%, tapi di area sekitarnya full transparent, alias opacity-nya 0%. Ketika saya turunin opacity kotak ini jadi 50%, kita bisa lihat ya motif papan catur di area kotak ini, karena berarti area ini sekarang punya nilai transparansi sebanyak 50%. Ada sedikit catatannya sebelum saya lanjut. Semua layer selain background layer itu bisa diganti nilai opacity-nya. Jadi kalau mau mengganti nilai opacity background layer, harus bikin dia jadi layer raster biasa dulu. Ada 4 cara untuk mengganti nilai opacity sebuah layer yang terpilih di layer panel. Pertama adalah yang saya pribadi paling sering gunakan, yaitu dengan menggunakan angka 0 sampai 9 di keyboard. Nah, untuk menggunakan cara ini, tool yang aktif itu harus Move Tool. Sekarang saya tekan angka 3 di keyboard, opacity layer yang terpilih berubah jadi 30%. Saya tekan 8, berubah jadi 80%. Saya tekan 2 dan 4 secara berurutan, berubah jadi 24%. Untuk bikin opacity-nya jadi 0%, cukup tekan angka 0 sebanyak 2 kali. Dan untuk kembali ke 100%, tekan angka 0 sebanyak 1 kali. Cara kedua adalah dengan menggeser slider opacity. Klik di tanda panah ke bawah untuk memunculkan slidernya, lalu geser deh. Ke kiri untuk memperkecil nilai, dan ke kanan untuk memperbesar. Cara yang ketiga adalah cara menggeser yang lain. Istilahnya ini scrubbing. Jadi pertama arahkan kursor ke tulisan opacity dan perhatikan kursornya berubah ya. Klik dan geser ke kiri untuk memperkecil nilai. Klik dan geser ke kanan untuk memperbesar. Cara keempat adalah dengan mengetikkan nilai yang spesifik. Cukup klik 2 kali aja di angka opacity ini untuk membuat jadi terpilih, lalu ketikkan deh nilai yang diinginkan. Contohnya saya ketikkan 67, lalu tekan enter di keyboard. Nah di bawahnya opacity ini ada juga pengaturan fill. Fill ini maksudnya adalah fill opacity. Untuk memperjelas saya akan pakai ilustrasi ini. Objek raster dan vektor di Photoshop itu bisa punya dua informasi raster, yakni fill dan outline. Outline ini istilah lainnya adalah stroke, alias garis pinggir. Saya akan contohkan dengan sebuah kotak di layer shape seperti ini. Kita bisa lihat ya, baik di canvas maupun di options bar, kotak ini warna fill-nya hitam, dan outline atau garis pinggirnya merah. Fill-nya kotak ini bisa saya bikin transparan, yaitu dengan ganti informasinya di options bar seperti ini. Mengganti fill dengan cara tadi artinya cuma ada dua pilihan ya. Opacity dari fill-nya itu mau 100% atau 0%, nggak bisa diantaranya. Nah disinilah menariknya fill opacity. Saya kembalikan dulu ya, jadi nggak transparan fill-nya. Nilai fill opacity ini persis seperti opacity, yaitu dari 0% sampai 100%. Jadi sekarang saya ganti nilai fill opacity-nya jadi 20%. Di canvas kita bisa lihat ya perubahannya itu cuma terjadi di fill objeknya. Outline atau garis pinggirnya nggak terpengaruh. Nah uniknya, selain outline ada juga satu atribut yang nggak terpengaruh, yaitu layer style atau layer effects. Contohnya di layer ini. Ini adalah sebuah layer raster ya. Saya kasih sebuah layer style yaitu drop shadow. Kemudian fill opacity-nya saya bikin jadi 0%. Dan kita bisa lihat di canvas, layer style-nya ini nggak terpengaruh.
Yang transparan itu cuma fill-nya aja. Beda ceritanya ketika saya kecilin nilai opacity-nya. Baik fill maupun layer style-nya jadi sama-sama lebih transparan. Nah, semoga dengan ilustrasi ini jadi cukup jelas ya tentang fill opacity. Hampir semua cara yang saya tunjukkan untuk mengganti nilai opacity sebelumnya itu bisa dipakai untuk mengubah nilai fill opacity, yaitu bisa dengan geser slider, scrubbing, ataupun input manual. Yang sedikit beda adalah ketika menggunakan keyboard shortcut, yaitu tekan dan tahan tombol shift di keyboard ketika masukin angka 0 sampai 9. Contohnya sekarang saya tekan dan tahan tombol shift, lalu klik angka 1 dan 9. Fill-nya berubah jadi 19%. Untuk jadi 0% berarti tekan dan tahan shift, lalu tekan angka 0 sebanyak 2 kali. Kembali ke 100% berarti tekan dan tahan shift dan angka 0 sebanyak 1 kali. Itulah ya hal-hal dasar terkait opacity dan fill opacity. Kalau ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Tapi kalau pertanyaannya panjang, boleh kirim via email ke caca.photoshop@gmail.com. Selain itu, saya juga bisa dijangkau di Instagram, yaitu di caca.photoshop. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.